Nah, ketika ta'aruf, ketika aku mau mencoba untuk menjadikan perempuan itu calon istriku, ada suatu hal yang aku harus setujui dulu secara visi misi. Bahwa kayak, kita nggak akan cinta-cintaan ya, tapi kita akan mencoba untuk terus mencintai day by day. Gitu. Kita akan pelajari diri kita sama-sama masing-masing. Karena maksudnya yang gue harapin bukan pasangan hidup, tapi teman hidup. Sampai akhirnya kita dipisahkan sama Tuhan. Nah itu bener banget, itu teman hidup itu paling penting. Right? Kayak daripada lover, mendingan teman hidup. Nggak ada, cinta itu hilang. Beneran deh, cinta itu hilang. Kayak misalkan gini, apa yang kamu rasa sama aku pada saat sekarang, itu akan berbeda nggak usah 25 tahun lah, it's bullshit. 2 tahun lagi aja, emang sama? Belum tentu gitu. Itu tuh susah untuk bisa punya kayak begitu. Makanya aku bilang, saat lu tetap berusaha mencintai, saat lu udah nggak punya lagi rasa cinta itu, that's a true love. Itu karena kamu pengen terus mencintai dia day by day, day by day. Nah, visi dari perempuan yang harus aku nikahi dan ketika dia setuju bahwa oke, kita nikah karena gue cinta sama Tuhan gue, baru aku akan nikahin dia. Kenapa? Karena cinta manusia itu bakalan habis, tapi cinta kita sama Tuhan itu nggak akan habis. Ketika lo mencintai Tuhan lo punya higher purpose. Kenapa akhirnya lo mau nikah? Gitu kan? Nah kalau misalkan lo cuma cinta sama gue, habis bos. Seandainya tiba-tiba Kak Junotnya berubah, cinta itu bisa hilang gitu, kayak gitu. Hilang, tapi ketika kamu menjanjikan diri, makanya kayak ijab kabul itu kan kamu ngomong sama Tuhan sebenarnya kan, kayak gue berusaha akan menghidupi dia, gue akan berusaha untuk menjaga dia, ibaratnya kan kayak begitu kan, kayak di Kristen atau di agama manapun kan ada suatu janji yang lo udah janjikan sama Tuhan untuk menjaga pasangan lo, ya kan, gitu. Nah makanya perempuan yang suatu saat nanti aku nikahi itu sudah harus punya higher purpose dulu. Gitu. Bukan karena dia cinta sama aku. Kalau dia cinta sama aku doang, no, forget about it. Gitu. Bakal hilang kok. Apa yang aku display di sini, ini semuanya fair way. Kayak berapa lama sih kamu cantik? Coba, berapa lama sih kamu punya tubuh yang bagus? Berapa lama kamu udah punya anak? Kamu nanti gimana? Laki-laki juga gitu. Udah tua, perutnya bakal gendut, wrinkles-nya bakal ada gitu. Kalau kamu suka sama apa yang aku punya saat ini, kamu harus pikirin 10-20 tahun lagi itu bakal berubah semuanya. Iya, betul. Nah, dari pengalaman berpacaran nih Kak, pelajaran apa sih yang bisa diambil? Hal-hal yang jangan sampai keulang lagi misalnya dalam 7 tahun kemarin. Oke. Pelajaran apa yang bisa diambil? Hal-hal yang paling gampang untuk diambil itu adalah gini, kalau aku mencoba ngelihat pengalaman aku ke diri aku sendiri ya. Soalnya kalau misalkan aku ngomong dari angle orang lain, aku takutnya kayak jadi aku ngomongin orang gitu kan ya. Kalau dari diriku adalah, aku semakin mengenal diriku untuk ternyata menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin itu jauh lebih susah. Gitu, jauh, sungguh sangat susah. Aku bukanlah pemimpin yang cukup baik. Aku selalu melihat ke diriku. Gitu. Jadi ketika aku punya sesuatu hal yang kegagalan, mungkin aku belum begitu sabar gitu untuk menemani perkembangan perubahan dari pasanganku. Dan apa yang harus aku lakukan ke depan adalah aku harus jauh lebih sabar lagi, aku harus jauh lebih merasa bisa menemani perubahan-perubahannya manusia gitu. Karena it's so impossible to change people. Itu yang aku naif dulu. Ketika aku kayak, kita udah beda nih. Tenang, gue bisa ngubah lo nanti. Iya. Aduh, itu gak bakal bisa, bos. Itu juga serius salah satu deh. Pemikiran yang sangat salah. Aku juga selalu berpikir itu. Udah. Kita gak akan pernah bisa. Lo gak akan pernah bisa rubah orang. Gini ya, 3 best attorney, divorce attorney-nya New York, itu bilang bahwa gimana caranya punya kehidupan pernikahan yang langgeng. Oke, ini 3 pengacara perceraian terbaik di New York. Mereka bilang, ya, itu ada kok di YouTube. Samakan semuanya. Perbedaan yang indah itu tuh cuman ada di kata-kata indah doang. Kayak perbedaan itu indah guys, no it's not. Ribet deh. Oh ribet, udah. Kalau lu udah beda, lu berharap gue bisa ngubah lu nanti. Gini deh, kamu ngobrol berapa lama sama aku? Sejam lebih. Oh udah sejam lebih? Gak berasa. Gak kerasa ya? Terus? Aku oke nggak ngomongnya? Oke. Oke. Public speakingnya bagus ya? Bagus ya. Aku gimana kalau misalkan ngasih insight,
Oke kan ya, aku jago kan ibaratnya, that's my thing. Aku bisa nih kayak yang ibaratnya I can simplify genius into masses. Aku bisa simplifying sesuatu yang rumit ke dalam hal yang mudah diterima sama kamu, benar nggak? Iya. Iya, at that point gitu. Aku dengan apa yang aku bisa, aku tuh ngerasa kayak yang gue bisa deh nge-brainwash lo, gue bisa ngubah lo jadi orang yang beda. Brainwash. Iya kan, gue bisa ngubah lo jadi orang yang beda, but no it's not. Nggak kayak gitu. Kamu nggak akan pernah bisa ubah yang namanya nature. Nature seseorang itu udah dia terlahir seperti itu, kamu harus accept. Oke. Nah, apa yang aku terima dalam pengalamanku kemarin selama 7 tahun adalah aku harus bisa legowo dan ikhlas untuk menerima apa adanya pasanganku. Itu sih. Untuk next relationship-nya Untuk next relationship-nya.